Pramuka, salam pramuka, tepuk pramuka. Dua, tepuk pramuka. Tiga kali tepuk pramuka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Abi nasta'inu ala umuridna wa din Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar kalian semuanya? Masih semangat? Masih semangat? Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sedang melaksanakan api unggun. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kejamahan yang semakin seru, semakin hari semakin seru. Insya Allah besok semakin seru lagi ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jasa dharma pramuka. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalian dimanapun berada, kita semua kita harus bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita, selalu melihat apa yang ada dalam hati kita. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Allah tahu apa yang kalian niatkan, apa yang ada dalam hati kalian. Allah tahu, jadi kalian tidak perlu disembunyikan. Jadi niat apapun, milikilah niat yang baik gitu. Milikilah niat yang baik. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini sangat luas sekali. Setiap hari kita salat jamaah 5 waktu. Salah satu takwa kita kepada Allah adalah satu caranya adalah dengan kita berjamaah satu hari 5 waktu itu. Kemudian maka istiqomahkanlah, jangan sampai kita bolong, jangan sampai kita betot bolong. Istiqomahkanlah setiap hari 5 waktu ini sampai kapan? Sampai mati kita harus pegang itu 5 waktu. Dan kalian adalah penghafal Al-Quran. Kalian menghafal Al-Quran, maka jadilah penghafal Al-Quran yang mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka kalian akan menjadi ahli Al-Quran yang hebat, ahli Al-Quran yang insya Allah nanti mendapatkan syafaat ketika nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita tidak boleh menyakiti teman kita, kita juga tidak boleh menyakiti diri kita sendiri. Kita harus cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Kalau kita punya jajan banyak, maka teman kita kasih lah. Jangan pelit-pelit ya, jangan jadi orang yang bakhil. Wala taj'al yadak maghlulatan ila unufika wala tabsutha kullal basti fataquda malumman mahsura. Jangan kalian bakhil-bakhil. Maka kalian jadilah orang yang dermawan. Jadilah orang yang dermawan sama teman, saling menyayangi, jangan saling mengejek, jangan saling bertengkar. Cinta alam, kasihanilah alam-alam kita ini yang di sekitar kita. Ketika ada sampah, maka ambillah sampah itu, kemudian masukkanlah ke dalam tong sampah. Salah satu cinta alam itu. Tadi pagi saya bicara sama salah satu khidmahnya Abah. Beliau menyampaikan bahwa ada salah satu pondok yang luar biasa bisa menjaga sampah. Jadi sampah itu ibaratnya aib. Kalau kita melihat ada sampah depan kita, itu ibaratnya adalah aib kita. Akhirnya santri-santri yang di sana itu untuk membuang sampah. Maka harapan kami lihat cinta alam dan kehidupan manusia ini betul-betul diamalkan.
Yang ketiga, prajurit yang sopan dan kesatria. Adalah prajurit yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan juga bermusyawarah. Yang kelima, terang menolong dan tabah. Kalau ada temannya yang sakit, tolonglah. Kemudian yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Terampillah, jadilah orang yang gembira. Ketika Anda berada, bahagialah. Bahagia di mana kita bahagia, di pondok bahagia, ngaji bahagia, dimanapun Anda berada bahagia. Bahkan jangan sedih, karena kalau sedih itu banyak orang yang ketika kalian bahagia, maka ada satu hormat kekhusyuan. Kekhusyuan itu yang membuat manusia semakin bersyukur, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-7, hemat, cermat dan bersahaja. Yang ke-8 adalah orang yang disiplin, berani dan setia. Disiplin setiap waktu sudah ditentukan sama Allah 5 waktu. Kalau kalian mau disiplin sebelum hal-hal yang lain, maka 5 waktu disiplin. Tidak hanya di pondok, tapi sampai kita mati, kalian ketika pulang nanti, misalnya di rumah, kalian juga harus disiplin seperti 5 waktu. Kemudian yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Dan semua 10 sifat ini yang ada di dalam desa Jerman, semuanya ada dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran." Semua yang ada di Muka, semua ada di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita mengikuti Rasulullah, maka semuanya sudah termasuk itu semuanya. Maka cintailah Rasulullah Muhammad SAW, di mana pada hari ini, bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Semakin kalian kenal kepada Rasulullah, maka kalian akan semakin cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana kalian cinta kepada ayah ibu kalian. Kenapa kalian cinta kepada ayah ibu kalian? Karena kalian tahu ayah ibu kalian itu sangat cinta kepada kalian, sehingga kalian cinta kepada bapak ibu kalian. Nah, begitu juga Rasulullah. Semakin kita tahu tentang Rasulullah, maka semakin kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang melebihi cinta Rasulullah kepada umatnya, walaupun itu bapak ibu kita. Buktinya apa? Ketika bapak ibu kita menjelang wafat, menjelang sakaratul maut, mereka lupa sama kita. Mereka lupa sama kita. Yang diingat apa? Yang diingat adalah betapa sakitnya menjelang sakaratul maut. Tetapi Rasulullah bagaimana ketika menjelang sakaratul maut, beliau yang diingat siapa? Yang ada dalam benaknya? Yang ada dalam benaknya Rasulullah adalah umatnya, ummati. Maka tidak ada yang mengalahkan cinta Rasulullah kepada umatnya. Walaupun itu seorang ibu kepada anaknya, itu masih kalah sama Rasulullah. Maka berbanyak salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, semoga berkah manfaat apa yang saya sampaikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.